Bab 119, Urat dan Tulang Seperti Giok, Bakat Provinsi Tengah. Setelah mendengarkan penjelasan suaminya, Liu Qingqing juga memahami niat baiknya, begitu dia menjadi seorang saintis di dalam sekte. Ada hal-hal yang tidak nyaman baginya untuk ditangani, namun Zhu Qin dapat mengatasinya. Mengenai kehidupan Yayun, hal itu merupakan bentuk komitmennya kepadanya, dan memiliki pengaruh atasnya, membuat Liu Qingqing dapat menggunakannya dengan tenang. Pasangan itu mengobrol hangat sejenak. Gu Changge melirik panelnya, tulang akarnya hanya kurang 60 poin untuk mencapai angka signifikan 300. Dan dia memiliki poin atribut yang lebih dari cukup. Dia hanya berbisik dalam benaknya dan menukarnya dengan 2 pil tulang akar kelas 2. Pil tulang akar kelas 2 plus 15x2, telah disimpan di ruang sistem. Poin atribut yang digunakan, 6000. Poin atribut yang tersisa untuk host, 2900. Meskipun Wang Yue sedang menyendiri, karena dia sudah memberitahunya tentang keberadaan eliksir. Adalah adil jika kita memperlakukan semua orang secara setara dan tidak merugikan siapapun. Ketika Gu Changge mengeluarkan salah satu kotak kayu berisi pil tulang akar. Apakah ini ramuan roh dari suamiku? Liu Qingqing langsung mengenali kotak kayu yang familiar itu. Anehnya, kotak kayu yang menyimpan eliksir kelas roh itu terbuat dari bahan biasa, tetapi tidak ada satupun efek eliksir yang bocor, sungguh ajaib. Yang lebih aneh lagi, ketika dia mencoba menyimpan eliksir lain di kotak kayu ini, ramuan itu tidak lagi efektif, efeknya tetap hilang. Mungkinkah itu hanya mempan dengan ramuan roh milik suaminya? Tidak perlu formalitas. Silakan lanjutkan dan sempurnakan eliksirnya. Gu Changge tersenyum tipis seraya menyerahkan kotak kayu itu. Liu Qingqing menerimanya dengan kedua tangan, mengerutkan bibirnya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia duduk bersila di tempat tidur dan membuka kotak itu. Eliksir di dalamnya terasa familiar, namun sedikit berbeda. Meskipun dia pernah meminum ramuan roh berpola 2 semacam ini sebelumnya, pola pada ramuan ini tampak jauh lebih rumit. Bahkan aroma yang dipancarkannya pun terasa lebih kaya. Di bawah tatapan lembut suaminya, dia tanpa ragu-ragu dan memasukkan ramuan itu ke dalam mulutnya. Saat eliksir itu masuk ke perutnya, dia jelas merasakan bahwa efeknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak berani menyia-nyiakan kekuatannya, dia bergegas mulai mengedarkan teknik kultivasinya untuk menyempurnakan dan menyerapnya. Gu Changge hanya duduk diam di meja di ruangan itu, tidak terburu-buru. Jika aku pergi ke Central State saat aku mencapai alam tak terbatas. Mungkin tidak lebih dari 3-5 tahun paling lama. Aku ingin tahu alam mana yang bisa ditembus kedua istriku saat itu. Setidaknya sebelum itu, akan lebih baik untuk meningkatkan pemahaman tulang akar kedua istriku ke angka signifikan 200. Jika begitu, pemahaman tulang akarku akan mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan di negara bagian tengah, baik itu bakat atau pewaris suci, di hadapan tuan muda ini, mereka semua hanyalah adik laki-laki. Membayangkan masa depan yang cerah, dia segera mendengar suara notifikasi yang familiar. Pasangan Tao, Liu Qingqing, mencapai alam mendalam, kesempurnaan telah meminum pil tulang akar kelas 2 plus 15. Bagikan. Setelah memilih untuk berbagi, dia bisa merasakan perubahan nyata pada tubuhnya. Setelah melakukan introspeksi, ia menyadari sesuatu yang berbeda pada tulang-tulangnya. Tulang-tulangnya tampak hampir tembus pandang, seperti batu giok putih. Saat istrinya masih memurnikan, dia membuka lagi panel pasangan Tao. Tulang akar Liu Qingqing telah mencapai 120, termasuk 15 poin yang dapat dibagikan. Setelah sinkronisasi, tulang akarnya sendiri langsung melonjak dari 240 ke 270. Sekarang dia sudah cukup dekat dengan angka 300, tinggal menunggu Wang Yue keluar dari pengasingannya dan meminum ramuan untuk mencapainya. Tulang akarnya yang baru ditingkatkan membuatnya lebih sadar akan perubahan dalam tubuhnya. Seluruh tulang dan meridiannya mengalami sublimasi. Tulang-tulangnya bahkan samar-samar memperlihatkan kualitas seperti batu giok yang tembus cahaya. Dia bahkan merasa bahwa meski tanpa menggunakan energi spiritual apapun untuk melindungi tubuhnya, jika terkena serangan di alam mendalam Reach, dia paling-paling hanya akan menderita luka ringan. Mengapa rasanya seperti ini terus? Tubuhku hampir menjadi harta karun ajaib. Gu Changge bergumam pada dirinya sendiri, sementara pada saat ini, Liu Qingqing telah sepenuhnya mencerna kekuatan obat dan beradaptasi dengan peningkatan terbarunya.
Ketika dia membuka matanya, dia samar-samar merasakan bahwa suaminya di depannya tampak agak berbeda. Dia masih duduk di sana, tetapi ada perasaan yang tak terlukiskan tentang dirinya, tampaknya agak transenden. Suami, Liu Qingqing menggigit bibirnya, menghadapi tatapan lembutnya, tetapi matanya tampak rumit. Apa? Mengapa istriku menatapku dengan mata seperti itu? Gu Changge bertanya sambil tertawa ringan. Suamiku memperlakukanku dengan sangat baik, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Mata Liu Qingqing sedikit memerah, tangan kecilnya dengan gugup memutar ujung gaunnya. Embun roh bumi dianggap sebagai harta karun baginya, tetapi suaminya tidak memanfaatkannya. Tetapi selama ini, suaminya lah yang membantunya tanpa syarat, apa yang dapat ia lakukan untuk membantu suaminya. Perasaan tidak berdaya ini sangat membuatnya tertekan. Dengan baik, biarkan saya mengulas dan melihat apakah keterampilan istri saya telah meningkat akhir-akhir ini. Gu Changge hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, karena memberi makan istrinya selalu menghasilkan keuntungan ganda baginya. Tidak ada yang namanya kehilangan. Namun, semakin suaminya bersikap seperti ini, semakin dalam Liu Qingqing merasa berhutang padanya. Satu-satunya jalan keluarnya adalah berkultivasi lebih giat lagi, dengan harapan dapat membantunya di masa mendatang. Inilah yang ingin ia lihat, istrinya tekun berkultivasi sehingga ia bisa lebih bersantai. Merayu. Mendengar perkataan suaminya, Liu Qingqing tentu saja mengerti maksudnya. Pipinya memerah saat ia bangkit untuk membantunya membuka pakaian, tetapi sebelum ia bisa bertindak, ia kembali ditekan ke tempat tidur. Kota Duanbei, kediaman keluarga kerajaan. 3 orang muda yang luar biasa, 2 pria dan 1 wanita, sedang mengobrol riang di aula besar. Pusat kekuatan kerajaan yang bercokol di kota Duanbei, kekuatan tingkat 8, memperlakukan mereka dengan sangat sopan. Jangan khawatir, bukankah ini hanya masalah posisi murid? Setelah kami kembali, kami akan memberi tahu tuan kami, seharusnya tidak ada masalah. Pemimpin di antara mereka, seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun, telah mencapai alam kekosongan pemurnian kelas 6. Maka dari itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat muda. Jika ada sesuatu yang kau butuhkan di wilayah utara, sebutkan saja. Orang yang bertanggung jawab di sini adalah kerabat kerajaan yang bernama Wang Yi. Para talenta dari Provinsi Tengah ini adalah murid langsung dari Sekte Kenaikan Abadi, salah satu dari 4 tanah suci agung. Demi mengamankan tempat murid luar bagi cucunya yang tidak kompeten, dia, yang berada di alam gerbang surgawi tingkat 8, hanya bisa menjilat. Memang ada satu hal yang kami perlu bantuan. Kami di sini untuk melacak seekor naga muda. Tuan kita merasakan kehadirannya di hutan binatang iblis utara beberapa hari yang lalu, tetapi ada urusan mendesak yang harus diselesaikan dan tidak dapat datang ke domain utara secara langsung. Jadi dia mengirim kami ke sini untuk menemukannya. Jika kamu bisa membantu kami menangkap naga muda itu, belum lagi slot murid sekte luar, bahkan slot sekte dalam pun tidak akan menjadi masalah. Kata Li Huaji, sang pemurni alam kekosongan kelas 6 yang ceria. Namun komentar ini menempatkan Wang Yi dalam posisi sulit. Ini, tanah tanpa tuan itu luas dan tak terbatas, kemungkinan menemukan apa yang Anda butuhkan di sana sangat kecil. Wang Yi berkata sambil tersenyum enggan. Bukannya dia berusaha menolak, bahkan dengan alam gerbang surgawi tingkat 8 miliknya, dia hanya bisa menembus puluhan ribu mil saja, apalagi menemukan naga muda yang mereka inginkan di hutan binatang iblis. Jangan khawatir, tuan kami memberi kami artefak ajaib yang dapat mendeteksi aura klan naga. Setiap kali muncul dalam jarak 100 mil, kami dapat mendeteksi perkiraan lokasinya. Li Huaji berkata sambil mengeluarkan artefak berbentuk kompas dan meletakkannya di atas meja. Dengan ini, peluangnya jauh lebih tinggi. Tapi, aku tidak bisa menjamin kita akan menemukannya. Mendengar tentang artefak yang dapat mencari dalam jarak 100 mil, Wang Yi akhirnya mengangguk sedikit. Tidak masalah, entah kita menemukannya atau tidak, posisi murid terluar adalah milikmu. Anggap saja ini kompensasi karena telah mengganggumu. Tuanku juga ingin mencari kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga kerajaan domain utara. Li Huaji melambaikan tangannya dan langsung menjanjikan slot murid sekte luar. Kali ini kunjungan mereka bukan hanya untuk sang naga muda, sebagian besar karena keberuntungan,
Tetapi yang terpenting, tuan mereka telah mengirim mereka untuk berhubungan dengan keluarga kerajaan wilayah utara. Ia telah jatuh hati pada putra mahkota wilayah utara saat ini, berniat untuk melindunginya dan membantunya menjadi kaisar wilayah utara berikutnya, yang akan mendatangkan banyak sumber daya bagi mereka dan memperluas jangkauan mereka ke wilayah utara. Karena memang begitu, teman-teman muda, kalian boleh tinggal di sini selama periode ini. Aku sendiri akan pergi ke hutan binatang iblis untuk melihat apakah kita bisa menemukannya. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, kamu juga bisa memberitahu Jenderal Garda kapan saja. Wang Yi berkata sambil mengambil kompas. Tanah tanpa tuan dipenuhi oleh binatang buas, membawa ketiganya bersamanya tidak hanya membahayakan mereka semua tetapi juga akan memperlambat kemajuannya sendiri. Terlebih lagi, dilihat dari sikap mereka sendiri tampaknya tidak berminat memasuki hutan binatang iblis. Terima kasih atas usahamu. Saya yakin kerjasama ini akan membuka lebih banyak peluang untuk kontak di masa mendatang. Li Huaji memang tidak menolak, dibandingkan dengan menjelajah ke tanah tanpa tuan, dia lebih suka menunggu hasilnya dengan tenang sebelum melapor kembali ke negara bagian tengah. Setelah alam gerbang surgawi tingkat 8 pergi, mereka tidak ragu untuk terus duduk di aula besar, menyeruput teh yang disajikan oleh para pelayan. Saudaraku, berapa lama lagi sebelum kita bisa kembali? Wilayah utara ini memiliki energi spiritual yang langka, berkultivasi di sini benar-benar tidak efisien dan tidak nyaman. Di antara ketiganya, selain pemimpin Li Huaji yang berada di alam pemurnian kekosongan tingkat 6, dua orang lainnya hanya mencapai alam mendalam tingkat 4, hanya menemaninya untuk menambah pengalaman. Apa terburu-buru? Memang benar, energi spiritual di wilayah utara ini buruk, tetapi seharusnya masih ada banyak material surgawi dan harta duniawi di hutan binatang iblis itu. Sekalipun kita tidak menemukan naga muda itu, seharusnya masih ada beberapa keuntungan. Cukup bagimu, adik junior, untuk menerobos ke alam reruntuhan. Li Huaji, melihat sikapnya yang cemas, tidak dapat menahan diri untuk menegurnya. Tepat sekali, saudaranya belum mengatakan apapun, mengapa terburu-buru? Kakak, di sini membosankan sekali. Tidak bisakah kamu mengajak kami berkeliling kota Duanbei? Bukankah tuan kita mengatakan kita mungkin menemukan harta karun di sini? Tatapan sang adik yang masih muda ke arah Li Huaji jelas tergila-gila saat dia segera memihak pada kakak laki-lakinya dalam memarahi yang lain. Menemukan harta karun, bukan hal yang mustahil, tapi lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dengan batu roh yang jatuh dari langit dan mengenai kita. Li Huaji tersenyum enggan, namun sesungguhnya, dia telah melihat banyak petani berkumpul di berbagai penjuru kota, memperdagangkan harta karun dari hasil keuntungan daerah pinggiran. Melihat sekilas tidak ada salahnya. Karena itu, ia hanya mengajak adik laki-lakinya dan adik perempuannya jalan-jalan keliling kota. Bab 122, Bertaruh, yang pecundang memanggil tuan lainnya. Li Huaji meninggalkan kedai itu tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk keduanya. Dia telah menasihati dan mengajarkan segala sesuatu yang bisa diajarkannya, tetapi jika mereka bersikeras ingin mati, maka dia tidak dapat mendampingi mereka dalam kebodohan mereka. Sekembalinya, dia pasti akan berbicara dengan sungguh-sungguh kepada tuannya, menyarankan bahwa bahkan jika mereka merekrut batu roh atau material surgawi dan harta duniawi, mereka mungkin dapat menurunkan standar bakat, tetapi mereka setidaknya harus merekrut mereka yang punya otak. Orang-orang bodoh ini bukan saja mangsa empuk kematian tetapi juga merupakan beban baginya. Tuan Muda Li, Jenderal Pengawal Alam tak terbatas kelas 7 melihatnya keluar dan membungkuk sambil melemparkan pandangan bertanya. Mereka hanya menuai apa yang mereka tabur. Kemana Tuan Muda Gu pergi tadi? Li Huaji bertanya ketika dia mendengar jeritan dan suara tulang patah dari bar di belakangnya, namun ekspresinya tidak berubah. Sebaliknya, dia lebih khawatir tentang kemana Gu Changge pergi. Setelah penjaga itu menunjukkan arahnya, dia bergegas pergi. Tak lama kemudian, dia berhasil menyusul Gu Changge. Apakah Anda mencari belas kasihan dariku, Tuan Muda? Gu Changge menatap pemuda yang mengesankan itu dan bertanya sambil mengangkat alisnya. Sama sekali tidak. Aku hanya ingin minta maaf padamu, saudaraku. Ah! Li Huaji tersenyum kecut tanda tak berdaya dan membungkuk padanya. Sikap ini agak mengejutkan Gu Changge, yang memandangnya lebih baik.
Rasa jijik di hatinya terhadap para pengikut tanah suci negara bagian tengah menghilang drastis, menyadari bahwa duo sebelumnya tidak mewakili bakat negara bagian tengah. Lelaki ini, yang mampu melihat dan membedakan dengan jelas serta memiliki sopan santun, berbeda. Saya terima, kata Gu Changge sambil mengangguk sedikit, siap melanjutkan perjalanannya. Namun kemudian ia melanjutkan, saudaraku, meskipun mereka berdua salah terlebih dahulu, mereka tetap murid terdaftar dari guruku. Saya khawatir hal itu akan menimbulkan masalah bagi Anda di masa mendatang. Ketika aku kembali ke negara bagian tengah, aku akan melaporkan masalah ini dengan jujur kepada tuanku dan mencoba menyelesaikannya. Saat itu, kamu mungkin perlu menunjukkan sikap, meminta maaf. Li Huaji mengakui kalau insiden hari ini bukan salah Tuan Muda Gu, tapi karena tuannya merupakan tetua Tanah Suci, seorang bijak yang berada di atas tingkat ke-9, maka menyelamatkan mukanya adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Terutama karena tuannya juga berencana untuk terlibat di domain utara, akan lebih baik untuk tidak terlalu membebani hubungan dengan keluarga Gu. Penting untuk memberitahu Gu, sang tuan muda, terlebih dahulu guna menghindari konflik di masa mendatang. Meskipun aku tidak suka masalah, saya tidak takut, Anda hanya perlu melaporkan kebenarannya, kata Gu Changge. Saya yakin senior di belakangmu tidak bersikap tidak masuk akal. Gu Changge melambaikan tangannya dan pergi bersama istrinya, meninggalkan Li Huaji yang pasrah. Tunjukkan sikap, minta maaf. Apa kesalahannya? Dia hampir tidak percaya ada orang yang mau datang ke wilayah utara dan menimbulkan kekacauan hanya karena dua orang kultivator alam mendalam. Adapun apakah dia akan menghadapi masalah di Central State di masa mendatang? Dia tidak khawatir sama sekali. Saat dia tiba di negara bagian tengah, seluruh tanah suci negara bagian tengah akan hancur berkeping-keping memperebutkannya. Tulang akar sebanyak 200 sudah cukup untuk membuat si tua buta mengerahkan sekte pedang kepadanya. Namun saat ia tiba di Central State, tulang akarnya bisa mencapai sedikitnya 500. Tingkat yang mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia bayangkan sekarang. Tanah suci mana yang memberinya cukup manfaat dan perlindungan serta dapat membantunya memecahkan masalahnya, ia akan bergabung. Tidak seperti orang lain yang tidak sabar untuk bergabung dengan tanah suci, dia memiliki hak istimewa untuk memilih dengan bebas. Ah, sangat disayangkan, Tuan Muda Gu ini selalu tampak luar biasa, berpotensi menjadi tubuh roh yang diperoleh, dengan peluang besar untuk menjelajah ke negara bagian tengah. Karena kedua orang bodoh ini, aku kehilangan kesempatan untuk berteman dengannya. Li Huaji menghela napas dalam-dalam dan berseru sambil melihatnya pergi, saudaraku, tulang jari yang kau beli hari ini berasal dari Raja Iblis Alam Gerbang Surgawi tingkat 8, lengkap penampilannya, dan pastinya mengandung sumsum iblis di dalamnya, sangat bermanfaat jika dikonsumsi. Teringat pada tulang jari yang gagal dibelinya di jalan hari ini, dia memutuskan untuk mengingatkannya dengan baik hati. Setelah ini, dia kembali ke kediaman keluarga kekaisaran, berencana untuk tetap di sana dan menunggu hasilnya dengan tenang. Dia pun menyampaikan berita itu ke kampung halamannya, namun sayang, tuannya sedang menyendiri dan akan butuh waktu sebelum dia mendapat balasan. Di dalam bar, sekelompok pengikut keluarga Gu dengan mudah mematahkan tangan dan kaki para kultivator Rich Profound Realm pria dan wanita. Mereka bahkan secara langsung menusuk laut ki mereka, melumpuhkan kultivasi mereka. Jangan bunuh aku, tolong lepaskan aku tahu aku salah. Aku bisa memberimu batu roh, aku punya banyak barang di sekte. Aku masih berguna, jangan bunuh aku. Keduanya tergeletak di tanah bagaikan anjing yang sekarat, baru sekarang benar-benar merasakan ketakutan akan kematian, kehilangan harga diri mereka sebelumnya dari negara bagian tengah, dan hanya bisa terus-menerus memohon belas kasihan. Bukan berarti kamu tahu kesalahanmu. Hanya saja kamu akan segera mati dan merasakan ketakutan. Lagi pula, Tuan Muda tidak menyuruh kami membunuhmu. Ayo, bawa mereka keluar kota untuk dibebaskan. Murid terkemuka alam reruntuhan kelas 5 dari keluarga Gu menatap mereka dengan dingin dan memerintahkan mereka untuk diseret keluar kota. Meskipun membunuh mereka secara langsung berarti kematian, dibuang keluar kota tanpa pengolahan tanah juga menyebabkan kematian. Namun, apapun perintah Tuan Muda, mereka akan mengikutinya. Itu benar-benar sebuah harta karun. Gu Changge memainkan tulang jari binatang iblis di tangannya,
meyakini apa yang dikatakan Li Huaji kepadanya tidak akan menipunya. Terkait kematian mereka berdua, dia tidak merasa khawatir. Namun, Li Huaji memang meninggalkan kesan yang baik, menunjukkan bahwa tanah suci negara bagian tengah tidak sepenuhnya memalukan. Tak lama kemudian, dia sudah kembali ke tempat tinggal keluarga Gu bersama istrinya. "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" Sosok Gu Qianjun yang mendesak itu kebetulan bertemu dengannya dan dengan cepat berhenti untuk bertanya. Kedai itu cukup jauh dari tempat tinggalnya, dan dia baru saja menerima berita itu. Dia siap membela tuan muda. "Apa yang mungkin salah dengan saya? Masalahnya sudah selesai, kembali berkultivasi." Gu Changge tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya saat berbicara. Beberapa saat yang lalu, dia telah memerintahkan seseorang untuk mengusir kedua orang idiot yang kultivasinya sia-sia itu keluar kota, dan karena tidak ada tetua yang turun tangan, itu berarti keluarga Gu juga setuju dengan pendekatannya. Tentu saja dia tidak perlu menjelaskan dirinya kepada siapapun. Ia bermaksud untuk langsung kembali ke aula samping. Pada saat ini di aula samping, Wang Yue baru saja menyelesaikan pengasingannya. Sambil mendorong pintu lorong, dia melihat dua kotak kayu. "Apakah ini ramuan yang ditinggalkan suamiku untukku?" Sambil memegang kotak kayu di tangannya dan membukanya, dia mengenali salah satunya yang mungkin meningkatkan root bond. Namun yang lainnya, belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ramuan itu dikelilingi oleh ritme Tao yang unik, memberinya rasa kejernihan mental. "Apa ini?" Wang Yue bergumam kaget, tetapi kemudian dia mendengar suara pintu aula terbuka di belakangnya. Suaminya tertawa terbahak-bahak, ramuan ini memungkinkan pencerahan tiba-tiba selama 2 jam. Ramuan yang menuntun pada pencerahan tiba-tiba. Bagaimana itu mungkin? Sambil menoleh, dia secara naluriah berbicara. "Mengapa itu tidak mungkin? Jika kamu tidak percaya, bagaimana kalau kita bertaruh?" Gu Changge tetap tenang. Tetapi Liu Qingqing, yang mengikuti di sampingnya, awalnya bermaksud berbicara dan bersaksi bahwa dia telah meminum pil pencerahan sebelumnya. Namun, ketika mendengar ada yang bertaruh, dia langsung terdiam. "Taruhan. Jika hal itu tidak mengarah pada pencerahan tiba-tiba, maka suamiku harus melakukan sesuatu untukku. Adapun apa itu, aku belum benar-benar memikirkannya, tapi itu pasti tidak akan terlalu berlebihan. Bagaimana? Tidak tahu apa yang diharapkan suamiku untuk dimenangkan." Wang Yue penuh percaya diri dengan sedikit kesombongan, dia benar-benar tidak percaya di dunia ini ada ramuan yang dapat membawa pencerahan. Ramuan peningkat tulang akar, meski dikatakan ajaib oleh suaminya, memiliki padanannya di tempat lain di dunia. Namun, ketika memikirkan kemampuannya menciptakan ramuan untuk Yayasan Dao Murni, dia merasa sedikit kurang percaya diri, meski hanya sesaat. Lagi pula, pencerahan adalah kesempatan besar dan transformasi yang sangat dicari oleh para kultivator tetapi jarang tercapai, bahkan jika seseorang berada di alam pemusnahan tingkat ke-9, mungkin tidak akan ada pengalaman seperti itu seumur hidup. Akan tetapi, itu bahkan lebih sulit diterima daripada Yayasan Dao Murni. Sederhana, jika aku kalah, maka aku akan memanggilmu, Tuan, selama setengah bulan. Ahem, jangan menatapku dengan ekspresi seperti itu. Bukankah melelahkan untuk selalu mendengar, suami ini, suami itu? Jika memang tidak berhasil, biar aku pikirkan cara lain. Gu Changge, melihat ekspresi sombongnya, tak dapat menahan diri untuk tidak membuat tuntutan yang agak jahat. Namun mendengar kata-katanya, Wang Yue menunjukkan ekspresi aneh. Bahkan Liu Qingqing di sampingnya menatap suaminya dengan serius. Dia agak menyesali permintaannya, bertanya-tanya apakah itu tidak pantas. Tidak perlu diubah, cukup ini saja. Mungkinkah benar-benar ada ramuan ajaib di dunia yang dapat membantu pencerahan tiba-tiba? Wang Yue mencibir, tidak mau membiarkan dia mengubah tuntutannya. Dia tidak hanya merasa yakin bisa menang, tetapi terlepas dari rasa malu yang dia rasakan, tugasnya cukup mudah, dia hanya perlu mengasingkan diri selama setengah bulan untuk menyelesaikannya. Ada cara untuk mengelak. Suamiku penuh tipu daya, mengubah permintaan bisa mengakibatkan sesuatu yang lebih keterlaluan. Kalau begitu, istriku, silakan saja ambil. Gu Changge memberi isyarat ke arah ruang pengasingan dengan nada mengundang. Tidak perlu ada persiapan. Setidaknya harus ada pembakaran dupa dan mandi. Wang Yue tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut, melihat kepercayaan dirinya.
Dibandingkan dengan itu, jika pencerahan sejati itu mungkin, kekalahan tidak akan menjadi aib. Tidak perlu, ambil saja langsung. Gu Changge menggelengkan kepalanya. Melihat hal itu, dia tidak ragu lagi, langsung memasuki ruang keterpencilan, namun kali ini dia tidak menutup pintu. Dia duduk bersila tepat di tengah-tengah spirit gathering array di atas sebuah bantal. Mengambil ramuan itu dan mengamatinya sejenak, dia lalu melemparkannya langsung ke mulutnya. Begitu ramuan itu masuk ke mulutnya, ramuan itu berubah menjadi cairan spiritual yang harum di dalam perutnya. Seketika, ritme Tao unik berwarna hijau biru yang menyelimuti ramuan itu menyelimuti tubuhnya. Platform rohnya jernih, dan dia langsung memasuki kondisi pencerahan tiba-tiba yang mendalam. Sebelum dia bisa merasa tercengang, pada saat itu, dia menyadari bahwa banyak keterampilan ilahi dan masalah kultivasi yang telah mengganggunya sekarang tampaknya dapat dipecahkan, dan beberapa kekurangan kecil yang tersisa di tubuhnya dari kultivasi sebelumnya telah ditemukan dan diperbaiki. Di luar ruang pengasingan, bahkan Liu Qingqing, yang pernah meminum pil pencerahan sebelumnya, tidak dapat menahan rasa takjub saat melihatnya lagi. Metode suamiku benar-benar tidak masuk akal. Tetapi, permintaan suamiku, sungguh aneh, gumam Liu Qingqing sambil menatapnya. Gu Changge, meskipun menyesalinya dan ingin mengubah permintaannya, jelas sudah terlambat. Untungnya, pada saat itu, pemberitahuan sistem terdengar di benaknya. Pasangan Tao, Wang Yue, mencapai alam mendalam kesempurnaan, telah meminum pil pencerahan, mencapai alam mendalam. Apakah Anda ingin berbagi khasiatnya? Bab 121, lepaskan budidaya dan tinggalkan di luar kota. Itu memang suatu kebetulan. Gu Changge tersenyum tipis saat dia memperhatikan mereka dari ruang pribadi di lantai 2. Karena susunan yang mengisolasi ruang pribadi, itu seperti kaca satu arah, mereka sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Liu Qingqing juga agak terkejut bahwa ketiganya juga datang ke sini. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal, tidak ada kedai lain di kota itu, dan jika seseorang ingin makan, ini adalah satu-satunya tempat yang bisa dikunjungi. Meski begitu, bisnis kedai itu tidak bagus, karena daging binatang iblis terlalu mahal dan kebanyakan orang tidak akan datang ke sini untuk makan. Mereka akan mengonsumsi pil puasa atau memburu binatang buas di luar kota, memanggangnya untuk dimakan. Mengapa menghabiskan uang? Hanya tuan muda Gu dari keluarga Gu, dengan kekayaan melimpah, yang mampu membeli kemewahan seperti itu. Li Huaji datang ke domain utara dengan pemikiran bahwa keluarga kekaisaran domain utara akan menjamunya, jadi dia tidak membawa banyak batu roh. Mereka bertiga hanya memesan beberapa hidangan dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kamar pribadi. Untungnya, kedai itu tidak ramai, dan selain mereka, hanya ada satu meja petani lainnya di lantai pertama. Kakak senior, mengapa kamu bersikap begitu sopan padanya tadi? Bukankah dia hanya seekor semut dari tanah tandus? Wanita itu masih mengomel pada kakak laki-lakinya tentang mengapa dia menegurnya sebelumnya. Li Huaji hanya bisa menjelaskan dengan pasrah, adik perempuan, jangan remehkan kekuatan besar di 4 domain hanya karena kita dari negara bagian tengah. Keluarga Gu telah mendominasi wilayah utara selama ribuan tahun, rumah mereka menampung kekuatan besar di atas kelas 9. Jika tidak perlu, lebih baik jangan bermusuhan dengan mereka. Meskipun 4 domain itu tandus, bukan berarti kekuatan teratas di sini benar-benar lemah. Apakah tingkatan tertinggi di keluargamu melebihi kelas 9? Wanita itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Namun, dia masih berkata dengan tidak yakin, meski begitu, kakak senior, sebagai murid langsung sekte kami, mengapa kamu harus takut? Bukankah guru kita juga merupakan kekuatan besar di atas kelas 9, mengapa bertindak begitu takut-takut? Mendengar ini, alis Li Huaji berkerut, dan dia membanting sumpitnya ke atas meja. Bodoh sekali. Apa gunanya konflik verbal? Untuk menyinggung salah satu dari 3 kekuatan teratas di domain utara karena ini. Jika kau terus bersikap bodoh seperti ini, aku akan mengirimmu kembali ke Central State. Jangan sampai kamu menyusahkan aku dan menyusahkan tuan kita. Dia benar-benar marah, bagaimana mungkin gurunya menerima murid yang begitu bodoh? Tentu saja seseorang harus melihat pada bakat dan kecerdasan. Belajarlah dari saudara muda Zhao, belajarlah untuk tutup mulut, atau suatu hari bahkan guru kita tidak akan bisa menyelamatkanmu.
Untuk pertama kalinya, dia merasa adik laki-lakinya mungkin punya beberapa sifat yang dapat ditebus, setidaknya dia diam hari ini dan tidak menimbulkan masalah. Namun jelas, dia berbicara terlalu cepat. Mendengar perkataannya, junior brother Zhao yang telah mencapai alam kesempurnaan yang mendalam itu terkekeh, sebenarnya, menurutku junior sister ada benarnya. Bukan tentang aku, tapi anak itu sungguh beruntung. Gadis di sampingnya sangat cantik. Saya begitu terpesona sebelumnya, saya bahkan tidak sempat berbicara. Jika kita bertemu lagi, aku pasti ingin mengobrol baik-baik. Kakak senior, mengapa memarahi adik perempuan karena orang luar? Saya melihat orang itu tidak berani mengatakan apapun. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, wajah Li Huaji telah berubah menjadi hijau. Dia merasa diambang kehancuran, apa sebenarnya yang terlintas dalam pikiran adik-adiknya. Dia sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, mengapa mereka tidak bisa mengerti. Apakah hanya karena mereka berasal dari tanah suci negara bagian tengah sehingga mereka menjadi begitu sombong? Sekalipun domain utara tandus, wilayah itu belum jatuh ke tingkat yang begitu jauh, lagi pula, kekuatan apa yang dimiliki keduanya. Lupakan saja, aku akan mengirim kalian berdua kembali ke Central State dalam beberapa hari. Menahanmu di sini hanya akan menyebabkan kematianku di wilayah utara. Li Huaji mendesah putus asa, stereotip yang dimiliki pengikutnya tentang domain utara terlalu dalam, mereka selalu berpikir mereka dapat bertindak gegabah di sini. Setidaknya, syukurlah, mereka tidak mengatakan hal ini secara langsung kepada tuan muda keluarga Gu itu. Jika tidak, situasi sekarang akan sulit diselamatkan. Tetapi saat ini di ruang pribadi di lantai 2, mata Gu Changge telah mendingin. Ekspresinya juga menjadi agak tidak menyenangkan. Apakah ini jenis murid yang dihasilkan tanah suci negara bagian tengah? Sangat mengesankan, tidak perlu menganggap serius semut domain utara sepertiku sama sekali. Gu Changge mendengar semua yang mereka katakan, dan dia hampir kehilangan kata-kata. Alam kekosongan pemurnian kelas 6, setidaknya dia pintar. Tapi kedua orang bodoh itu, bagaimana mungkin mereka bisa bergabung dengan tanah suci negara bagian tengah? Bukankah si tua buta mengatakan betapa bagusnya tanah suci itu? Sekarang tampaknya, dia bahkan lebih kecewa, tanah suci macam apa yang terbengkalai ini? Bisakah babi dan anjing bergabung juga? Suami, Liu Qingqing, khawatir dia mungkin bertindak impulsif, dengan lembut memanggilnya. Tidak apa-apa, ayo kita pergi setelah makan. Gu Changge menggelengkan kepalanya, seperti yang dikatakan Li Huaji, jika seseorang waras, mengapa terlibat dalam konflik verbal dan menyinggung suatu kekuatan. Melihatnya tetap rasional, Liu Qingqing kemudian merasa lega. Namun saat keduanya hendak pergi, ketiganya juga memperhatikan mereka. Berpegang pada prinsip tidak berdebat dengan orang bodoh, Gu Changge siap untuk pergi begitu saja. Namun, dia tidak menyangka bahwa saat dia baru saja berjalan keluar, pemuda yang telah mencapai alam kesempurnaan mendalam itu bergumam, lihat, meskipun dia mendengar kita, dia tidak berani melakukan apapun. Petik 2. Gu Changge menghentikan langkahnya. Liu Qingqing menghela napas dan melonggarkan pegangannya pada lengan suaminya. Bahkan Li Huaji pun tercengang saat ini. Dia benar-benar tidak percaya muridnya yang bodoh bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Awalnya, kemunculan Gu Changge di ruang pribadi di lantai 2 sudah membuatnya terkejut, dan dia berniat untuk meminta maaf padanya, melihat Gu Changge tidak menatapnya dan malah pergi, dia pun mengurungkan niatnya. Sekarang semuanya sudah berakhir, dan itu dia. Seperti yang diduga, Gu Changge sudah mengubah arah dan diam-diam berjalan menuju meja mereka. Tuan muda, Li Huaji berdiri dan mengepalkan tinjunya, tapi sebelum dia bisa berbicara, dia melihat Gu Changge tiba-tiba membalik meja tanpa peringatan apapun. Dia bahkan mengeluarkan pedang terbang kelas gelap tingkat atas dari cincin luar angkasa dan tanpa ragu, menebas leher pemuda itu. Beraninya kau! Kedua junior dari Rich Profound Realm terkejut dan berteriak tak percaya ketika meja mereka terbalik. Lalu, mereka melihat cahaya dingin dari bilah pedang itu mendekat, dan dalam keadaan mendesak, mereka tidak dapat mempertahankan diri. Untungnya, Li Huaji bereaksi tepat waktu dan, ketika pedang terbang itu berada kurang dari satu telapak tangan dari lehernya, dia menggenggamnya erat-erat di antara jari-jarinya. Meminta maaf. Li Huaji berteriak pelan. Apakah kamu mendengarnya? Kakak senior memintamu untuk meminta maaf.
Kedua orang itu langsung berdiri seolah telah menemukan tulang punggung mereka, sambil dengan marah menunjuk hidung Gu Changge. Aku menyuruh kalian berdua untuk minta maaf. Li Huaji hampir menjadi gila, dan merasakan dorongan untuk membunuh para idiot ini. Apakah mereka tidak melihat situasi yang terjadi saat ini? Tidak. Kenapa aku harus minta maaf pada sampah seperti itu? Kata gadis itu, wajahnya merah karena marah. Dan saudara muda Zhao yang agak terguncang, hanya memutar lehernya dengan kaku dan tetap diam. Baiklah. Suatu saat mereka menyebut yang satu, semut, saat lainnya, sampah. Hari ini, aku, Tuan Muda, akan melihat apakah kebanggaan surgawi negara bagian tengah memiliki lebih dari satu kehidupan. Sekalipun Gu Changge biasanya pemarah, dia tidak tahan lagi hari ini. Yang satu membandingkannya dengan seekor semut, dan yang lain terang-terangan bernafsu terhadap istrinya. Bukankah ini benar-benar seperti mengotori kepalanya? Belum lagi ini adalah domain utara, di wilayah keluarga Gunya. Tuan Muda, jangan gegabah. Mari kita bicarakan ini dengan tenang, saya akan meminta maaf atas nama mereka. Jika kamu membunuh mereka dan menimbulkan masalah, itu tidak ada gunanya. Li Huaji, agak tidak berdaya, berdiri di depannya. Kakak senior, sebagai seseorang yang masih dalam tahap awal mencapai alam mendalam, bahkan jika kamu tidak menghentikannya, apa yang bisa dia lakukan? Anak muda, jika kau berani, mari kita bertanding, hidup atau mati. Saat Zhao Wan berbicara, pandangannya bahkan beralih ke Liu Qingqing yang mengikuti Gu Changge. Aku menantangmu sialan. Gu Changge menatapnya seolah sedang menatap orang idiot. Status apa yang dimilikinya sehingga berani menantangnya? Keributan tadi seharusnya menarik perhatian. Sebagai tuan muda Gu dari keluarga Gu, jika ada konflik di kota, bukankah orang-orang akan melaporkannya? Memang, sosok-sosok segera berlarian ke arah luar restoran. Meski tidak ada tetua di Aken yang muncul, para murid keluarga Gu semuanya telah tiba tepat waktu. Apalagi rumah makan itu letaknya tidak jauh dari pintu gerbang kota, maka ke-10 orang murid yang setiap hari berjaga di pintu gerbang itu pun berbondong-bondong masuk ke dalam setelah mendengar kabar itu. Tuan Muda, beberapa orang pertama, yang berasal dari alam reruntuhan kelas 5, segera mengelilingi orang-orang dan memberi hormat dengan hormat. Patahkan anggota badan dan lumpuhkan kultivasi kedua kultivator alam mendalam itu dan lepaskan mereka ke hutan binatang iblis. Gu Changge selesai berbicara dan kemudian, tanpa menoleh ke belakang, berencana untuk pergi bersama istrinya. Sebagai tuan muda Gu, apakah dia perlu bertindak secara pribadi? Pembalikan meja itu hanya karena marah sebelumnya. Tuan muda, mohon tunggu. Ini tidak akan menguntungkanmu. Li Huaji yang melindungi adik perempuannya, berteriak dengan tergesa-gesa. Jika kau tidak ingin terseret oleh kedua orang idiot ini, pergi saja. Kalau tidak, kamu bisa menemani mereka. Gu Changge tidak berhenti tetapi dengan santai meninggalkan kata-kata itu, dan langsung meninggalkan restoran itu. Namun, ia dihentikan oleh suatu sosok. Teman kecil Gu, berikanlah keluarga kerajaan sedikit wajah. Orang itu, seorang alam tak terbatas kelas 7, adalah salah satu jenderal penjaga yang diatur oleh keluarga kerajaan domain utara di kota Duanbei. Memberikan wajah keluarga kerajaan. Sebaliknya, berikanlah tuan muda ini sedikit wajah. Kalian boleh membawa pergi kelas 6, aku tidak peduli, untuk 2 yang tersisa, bahkan jika kalian membawa mereka ke jabatan keluarga kerajaan, kata-kata tuan muda ini masih memiliki bobot. Setelah selesai, Gu Changge bahkan tidak memandangnya dan langsung kembali ke kediaman keluarga Gu bersama istrinya. Menghadapi segerombolan pengikut keluarga Gu, meski tak satu pun dari mereka yang berada di tingkat ke-6 atau ke-7 pemurnian Void seperti dia, Li Huaji hanya bisa menghela napas pasrah. Kakak senior, apa yang sedang kamu lakukan? Saat keduanya menyaksikan dengan tak percaya, dia juga bersiap pergi. Orang-orang keluarga Gu tidak menghentikannya, tuan muda hanya ingin mereka berdua dari Rich Profound Realm dibebaskan. Sedangkan untuk pemurnian kekosongan tingkat 6, tidak masalah bagi mereka jika mereka tidak bisa melawannya. Di Aken tingkat 6 dan 7 dari keluarga Gu juga sudah datang, hanya saja tidak memperlihatkan diri. Seseorang mendatangkan kehancuran bagi dirinya sendiri dan tidak bisa hidup. Li Huaji tidak berbalik untuk melihat mereka dan pergi. Daripada menyalahkan Gu Changge atas kematian mereka, dia merasa lega dalam hatinya. Dia sudah lama muak dengan kedua orang idiot ini.
Hanya dengan mempersembahkan material surgawi dan harta duniawi, mereka diterima menjadi murid terdaftar di sekte luar oleh guru mereka, tetapi tidak dapat mencapai menjadi murid sekte dalam, namun mereka menganggap diri mereka sebagai kebanggaan surgawi hanya karena mereka telah bergabung dengan sekte tersebut. Dia melakukan yang terbaik, tetapi tidak ada gunanya bagi mereka yang bertekad mencari kematian. Hanya laporan ke master saja yang akan sulit. Bab 123, Tulang Akar 300, kelas 12 teratai emas terwujud. Untuk menghindari interogasi lebih lanjut oleh Qingqing, ekspresi Gu Changge tiba-tiba berubah. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan kesadaran. Dia kemudian dengan tegas meneriakkan, berbagi efek ramuan, dalam benaknya. Seketika, ritme Tao hijau yang sama yang dialami Wang Yue selama pencerahan tiba-tibanya muncul di sekelilingnya. Apa ini? Liu Qingqing menatap suaminya dengan heran. Saya merasakan sesuatu. Gu Changge hanya meninggalkan 4 kata, lalu duduk bersila di tanah, memasuki kondisi mistis itu. Jiwa ilahiyahnya seakan menjelajah alam semesta yang luas. Hukum-hukum dunia terbentang di hadapannya seakan-akan dalam jangkauannya. Apakah ini pencerahan tiba-tiba? Liu Qingqing menutup mulutnya, tidak berani bersuara karena takut mengganggu suaminya. Sang putri kecil mengandalkan pil pencerahan mendadak, tetapi bagaimana dengan suaminya? Dia tidak merasakan keselarasan langit dan bumi, ataupun keharmonisan manusia. Begitu saja, dia duduk dengan kaku dan memulai pencerahan tiba-tibanya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyalahkan bakat luar biasa suaminya dalam hal menantang maut dan diam-diam menjaganya. 1 jam kemudian, ritme Tao hijau yang mengelilingi Gu Changge menghilang. Dia perlahan terbangun dari keadaan pencerahan tiba-tibanya. Ketika terbangun, dia tidak memperlihatkan rasa senang, tetapi sebaliknya, dia menggelengkan kepala dan mendesah karena sedikit menyesal. Mengapa pencerahanmu muncul seperti ini? Liu Qingqing bertanya saat dia terbangun, akhirnya menarik napas lega tetapi dipenuhi dengan kebingungan. Hampir saja, hanya sedikit. Biarkan saja, lain kali aku pasti bisa mencapainya. Gu Changge menarik napas dalam-dalam. Kali ini selama pencerahannya, dia memilih untuk tidak memahami keterampilan ilahi tetapi mencoba menciptakan keterampilannya sendiri. Ide dan tujuannya sangat jelas. Jika keterampilan ilahi dapat dipahami melalui berbagi, maka, dengan mengikuti metode teknik rahasia yang diberikan oleh leluhur, ia akan menciptakan keterampilan ilahi yang benar-benar unik. Sebuah keterampilan yang dapat memadukan seluruh keterampilan ilahi yang dipahaminya dan mengambil kualitas-kualitasnya, membuang ampasnya, sebuah metode surgawi. Bahkan menggabungkan beberapa keterampilan ilahi bersama-sama bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun pada saat pencerahannya, dia merasa baru saja menyentuh sesuatu, pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih, tetapi kemudian efek ramuan itu berakhir. Meski agak menyesal, dia tidak terburu-buru. Dari situasi saat ini, jika para istrinya berhasil melakukan terobosan lagi, kemungkinan besar mereka akan diberi hadiah pil pencerahan mendadak, lalu dia bisa meneruskan usahanya. Dengan ide ini, setelah dia mencernanya sedikit lebih dalam, dia akan mampu menciptakan keterampilan suci yang paling cocok untuknya. Kalau tidak, setiap kali membagi ilmu hitam milik istrinya, belum lagi masalah-masalah yang mungkin ditimbulkannya, bayangkan saja kalau nanti istrinya banyak, kacau sekali ilmu hitamnya. Untungnya, hal itu tidak sia-sia, selain dari realisasinya. Suara notifikasi sistem juga berbunyi. Pasangan Tao, Wang Yue, mencapai alam mendalam kesempurnaan keterampilan ilahi, segel kaisar pangkat surga kelas bawah telah mencapai sukses kecil. Apakah Anda ingin berbagi hasilnya? Tanpa ragu, dia memilih untuk berbagi. Seketika, banjir pemahaman memasuki pikirannya dan dia berhasil mencapai tingkat keberhasilan kecil dalam penguasaan satu-satunya keterampilan ilahi tingkat surga yang dimilikinya. Beberapa saat kemudian, Wang Yue masih duduk di ruang pengasingan, meskipun irama Tao telah tersebar, dia tidak membuka matanya. Gu Changge pun tidak terburu-buru, diam-diam memperhatikannya bersama Qingqing di ambang pintu. Wang Yue dapat dengan jelas merasakan tatapan mereka dan tahu dia tidak bisa berpura-pura lagi. Dia harus membuka matanya, lalu dengan wajah terkejut, berkata kepada mereka di luar pintu, "Ramuan tuan suami memang sangat mistis, aku benar-benar seperti telah memasuki keadaan pencerahan tiba-tiba tadi."
Itu, aku baru saja merasakan sesuatu, aku perlu mencernanya lebih dalam. Jika tuan suami tidak punya apa-apa lagi, aku akan kembali menyendiri. Sambil berkata demikian, dia hendak menutup pintu besar ruang pengasingannya. Namun Gu Changge langsung menangkisnya dengan tangannya. Wajahnya menyunggingkan senyum nakal, istriku sepertinya lupa sesuatu. Oh benar, tuan suami juga memberikan pil untuk meningkatkan tulang akar, saya belum mulai memurnikannya. Sekarang aku akan mengasingkan diri untuk memurnikan ramuan itu. Mata Wang Yue bergerak cepat saat dia meraih kotak kayu lain untuk mengambil ramuan di dalamnya. Jika kau kurang ajar, lain kali kau tidak akan mendapat bagian ramuan itu. Suara Gu Changge yang tenang terdengar. Seketika menyebabkan tangannya membeku di tengah jalan. Bibirnya mengerucut, dan dia menatapnya dengan mata memohon, tuanku. Taruhan adalah taruhan. Gu Changge langsung menyela. Selama setengah bulan ke depan, kamu harus menyebut dirimu apa? Saya. Wajah Wang Yue memerah, dan dia berjuang untuk waktu yang lama namun tidak sanggup mengucapkan dua kata itu. Melihat tuan suami mendesah seolah hendak pergi. Dalam luapan rasa malu, dia akhirnya berhasil berkata, Guru. Benar sekali, aku tahu istriku tidak akan menarik kembali kata-katanya. Tapi aku tidak mendengarnya dengan jelas tadi, katakan lagi. Gu Changge berhenti sejenak dan berbalik dengan ekspresi puas. Tuan, Wang Yue mengucapkan dua kata itu sambil menundukkan seluruh kepalanya, beruntung wajahnya lebih besar dari Liu Qingqing, jadi dia bisa menyembunyikannya. Saya ingin terus menyendiri untuk menyempurnakan ramuan yang diberikan oleh guru. Gu Changge tak lagi menggodanya, dan dengan lambaian tangannya, dia mengizinkan, diberikan. Begitu kata-katanya terucap, pintu ruang pengasingan itu, berdebam, dan tertutup. Di dalam hati, Wang Yue butuh waktu lama untuk menenangkan diri dari rasa malu di hatinya. Jika hanya mereka berdua, hal itu akan dapat ditanggung, tetapi Liu Qingqing juga ada di sana. Dia merasa amat terhina. Butuh waktu yang sangat lama baginya untuk menenangkan diri dan dia memutuskan untuk tidak meninggalkan ruang pengasingan selama setengah bulan. Baru pada saat itulah dia mengeluarkan pil tulang akar yang dapat meningkatkan tulang akarnya, mengatur pernafasannya, dan bersiap untuk memurnikannya. Di luar ruang pengasingan, Liu Qingqing bertanya dengan rasa ingin tahu, suamiku, apakah kamu benar-benar berniat membiarkannya berteriak selama setengah bulan? Aku hanya mengatakannya sambil lalu. Tapi menurutku dia tidak berencana meninggalkan ruang pengasingannya selama setengah bulan. Biarkan saja dia. Ini kesempatan bagus untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan istriku, bukan? Gu Changge menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Dia benar-benar tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, dia hanya ingin sedikit menggodanya. Keduanya saling tersenyum, tidak terlalu mempermasalahkan masalah itu. Liu Qingqing berencana untuk kembali ke markas besar Sekte Dingin Surgawi untuk menyerahkan hasil perjalanannya baru-baru ini kepada tetua ke-6 dan untuk memeriksa situasi terkini di sana. Dia tidak banyak berkomentar, hanya mengantarnya meninggalkan kantor pusat. Begitu dia kembali ke istana sampingnya, sebuah suara cepat tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Pasangan Tao, Wang Yue, mencapai alam mendalam kesempurnaan, minum pil tulang akar kelas 2+15, berbagi. Dia telah menunggu perintah ini untuk waktu yang lama. Akhirnya tiba. Kembali ke kamarnya, dia duduk bersila di tempat tidur. Ketika dia melihat ke dalam tubuhnya sendiri, dia diam-diam memilih untuk berbagi. Di bawah tatapan matanya, otot-otot dan tulang-tulangnya mulai membaik dengan cepat, tulang-tulangnya sudah hampir menyerupai batu giok dalam penampakannya, tetapi jauh lebih keras daripada batu giok manapun. Meskipun ukuran laut Qi-nya tetap, seiring tulang akarnya juga membaik, kekokohan laut Qi-nya terus meningkat, dan bahkan teratai tingkat 12 samar-samar memancarkan cahaya keemasan. Saat efeknya berhenti, tulang akarnya mencapai 285, dia hanya perlu menyinkronkan panel untuk mencapai 15 titik terakhir. Sinkronisasi panel tulang akar pasangan Tao. Pada saat itu, tulang akarnya langsung mencapai angka 300. Tulang dan ototnya tampak telah mencapai kondisi terbaiknya, jernih namun luar biasa kuat. Di bawah pandangan internalnya, lotus kelas 12 tiba-tiba berkontraksi. Dalam sekejap, ia memancarkan cahaya keemasan dan mekar sekali lagi. Dari teratai biasa, warnanya berubah menjadi emas muda. Pada saat itu, dia merasakan sesuatu bergejolak dalam dirinya.
Karena terkejut, dia menggerakkan telapak tangannya, dan dengan sebuah pikiran. Sebuah teratai yang identik dengan teratai emas kelas 12 di dalam laut Qi-nya muncul di tangannya. Perwujudan. Gu Changge melemparkannya pelan-pelan, dan teratai emas itu melayang di atas kepalanya, berputar perlahan dan menjatuhkan bintik-bintik emas, membentuk penghalang pelindung. Dengan pikiran lain, penghalang itu langsung melekat pada kulitnya, menyatu dengannya, tampak seperti tubuh terpahat berwarna emas muda. Dia dapat merasakan kekuatan penghalang ini, bahkan seorang kultivator di tahap kesempurnaan dari alam mendalam jangkauan tidak dapat menembusnya sedikit pun. Sedangkan bagi para kultivator dari alam reruntuhan yang lebih tinggi, kecuali mereka dapat menguras energi spiritualnya, mereka juga tidak akan mampu menembus pertahanan ini. Ya ampun, apakah ini dianggap sebagai harta karun ajaib yang mengikat kehidupan? Tetapi itu tidak benar, harta karun ajaib yang mengikat kehidupan harus disempurnakan terlebih dahulu, baru kemudian dibudidayakan dan dirawat di Laut Qi. Setelah sejenak belajar, Gu Changge melambaikan tangannya dan membubarkan teratai emas kelas 12, memastikannya tidak menghabiskan banyak energi spiritual, tetapi bertahan terhadap serangan akan langsung menarik energi spiritual di Laut Qi-nya. Memiliki teknik penyelamatan nyawa lainnya tidaklah buruk. Dan setelah tulang akarnya mencapai nilai 300, dia merasakan bahwa kekuatan seluruh struktur rangkanya setidaknya sebanding dengan harta karun sihir tingkat gelap. Bahkan tanpa mengandalkan energi spiritual apapun, seorang kultivator alam Laut Qi, tanpa harta magis apapun, akan merasa sulit untuk menembus pertahanannya. Cek, memang sarana pertahanan makin bertambah, tapi yang terpenting adalah bertahan hidup. Namun, saat terobosan ke tulang akar 300, saat teratai emas kelas 12 berkontraksi, sepertinya ada sesuatu yang memelihara di dalam, mungkin itu hanya ilusi. 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama suaminya, Liu Qingqing sekali lagi meninggalkan kota untuk berlatih. Meskipun situasi secara keseluruhan sudah stabil, hanya meminta saudara-saudari seniornya untuk membantu mencari inti batin membuatnya merasa tidak tenang, setidaknya dia harus berusaha sendiri. Tulang jari yang mereka temukan sewaktu berjalan-jalan di pasar bersama Qingqing, dia anggap saja sebagai hadiah untuk Qingqing, sambil memintanya untuk mencari bantuan tetua untuk mengambil sumsum binatang dan memurnikannya. Periksa panelnya. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 300. Pemahaman, 235. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian naga kaisar, teknik roh bulan, teknik langit mistik. Alam, capai alam mendalam tahap awal, 20/100. Keterampilan ilahi, segel kaisar, surga transformasi naga melonjak bumi, teknik pedang raungan naga, bumi, jari dingin surgawi, bumi, langkah penyembunyian bayangan, bumi, 9 pedang Lingfeng, gelap. Poin atribut, 4800. Setelah maju ke Rich Profound Realm, kemajuan yang dibawa oleh kultivasi istrinya sedikit melambat. Dalam 10 hari, dengan kultivasinya sendiri, dia hanya berhasil meningkatkan kemajuannya hingga 20%. Akan tetapi, pada tingkat ini, jika Qingqing tidak perlu meninggalkan kota untuk berlatih, hanya diperlukan waktu sekitar 40 hari untuk menerobos alam kecil. Ngomong-ngomong soal itu, kecepatannya tidak jauh berbeda dengan kecepatan terobosan di alam Laut Qi. Itu juga wajar karena efek yang ditimbulkan oleh peningkatan tulang akarnya. Sebelum Qingqing kembali ke sekte, aku harus mengubah semua poin atribut menjadi pil pemahaman dan meningkatkannya sedikit lagi. Juga tidak yakin kapan Qingqing akan kembali kali ini. Baiklah, mungkin lebih baik pergi ke gerbang kota untuk jalan-jalan. Gu Changge melirik ruang pengasingan yang tertutup rapat, dan dengan santai berjalan keluar dari markas. Sementara itu, di luar gerbang kota utara kota Duanbei, tidak jauh, sesosok tubuh kecil terbungkus jubah tidak dapat dikenali. Itu pasti kota klan manusia. Tapi ada terlalu banyak manusia kuat di sini, lebih baik melewatinya. Selama aku bisa berbaur dengan wilayah utara tempat tinggal klan manusia, aku akan aman. Bab 125, Qingqing mencoba menerobos alam reruntuhan, klan naga di kota Duanbei. Melihat tuan muda pergi, para pengikut keluarga Gu tidak dapat menahan diri untuk menghentikan Gu Qianjun. Mereka bertanya dengan suara pelan,
Saudara Qianjun, mengapa Tuan Muda keluar dan membawa kembali seorang gadis kecil? Menjemputnya, jawab Gu Qianjun santai. Menjemputnya? Lelucon macam apa itu? Kita sudah tinggal di kota Duanbei selama beberapa tahun, dan belum pernah mendengar tentang penjemputan gadis kecil di luar kota. Jika kamu tidak ingin memberitahu kami, maka jangan repot-repot berbohong kepada kami. Tepat sekali, tepat sekali. Para pengikut keluarga Gu segera melambaikan tangan mereka untuk menunjukkan bahwa saudara Qianjun, yang sekarang mengikuti Tuan Muda, tidak lagi mengatakan kebenaran kepada mereka. Baiklah kalau begitu, dia pastilah calon pengantin anak Tuan Muda. Gu Qianjun menutupi dahinya dan mengeluh. Tidak heran, jadi begitulah. Sudah kuduga, bagaimana mungkin dia bisa begitu saja menjemput seorang gadis kecil. Dia pastilah calon istri Tuan Muda. Semua orang tampak tercerahkan. Melihat ini membuat Gu Qianjun hampir gila. Apakah kepala kalian terisi batu? Kau percaya ini? Kamu tidak percaya kebenarannya, jadi bagaimana kamu bisa percaya ini? Tuan Muda baru saja tiba di kota Duanbei belum lama ini, bagaimana mungkin dia memiliki seorang pengantin anak yang menunggu di luar kota? Selain itu, bagaimana mungkin daerah pinggiran kota cocok untuk membesarkan seseorang? Gu Qianjun berkata dengan panik, melambaikan tangannya, dan mengejar siluet Tuan Muda. Anggota keluarga Gu yang tersisa saling berpandangan, tercengang. Saya masih berpikir gagasan tentang pengantin anak lebih masuk akal. Meskipun Tuan Muda belum lama berada di sini, tetua kedua telah memimpin kota Duanbei selama bertahun-tahun, pasti ada kemungkinan dia telah mempersiapkan menantu perempuan yang cocok untuk Tuan Muda sebelumnya. Benar, itu memang masuk akal. Kenapa selama bertahun-tahun ini aku tidak pernah bisa mengambilnya? Tepat. Setelah Gu Qianjun pergi, mereka masih menganalisis dengan percaya diri, mengatakan itu adalah seorang pengantin wanita yang dibesarkan dengan sengaja oleh kakek Tuan Muda selama bertahun-tahun di kota Duanbei. Kesimpulan mereka tampak masuk akal dan berdasar. Tidak jauh dari sana, Gu Qianjun secara tidak sengaja mendengar percakapan ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa ragu dalam benaknya, apakah itu benar-benar benar? Kalau tidak, mengapa Tuan Muda tiba-tiba meninggalkan kota hari ini, seolah-olah dia mencium sesuatu dan menemukannya? Apakah ini sudah direncanakan sebelumnya? Liu Qingqing melirik suaminya dan tidak bertanya, dia mempercayainya. Ketika mereka kembali ke kediaman keluarga Gu, dia tidak kembali ke aula sampingnya tetapi pergi ke halaman kecil tempat dia tinggal sementara. Meskipun dia telah pindah, keluarganya belum mengirim siapapun ke kota Duanbei beberapa hari ini, jadi wajar saja halaman itu masih kosong. Dia membaringkan gadis berambut putih itu di tempat tidur di kamar, lalu pergi ke halaman untuk membicarakan rincian apa yang baru saja terjadi dengan istrinya. Setelah mendengarkan penuturan suaminya, Liu Qingqing menutup mulutnya karena terkejut dan menunjuk ke arah ruangan tertutup. Suamiku, apakah kamu mengatakan bahwa dia berasal dari klan naga? Gu Qianjun, yang mengikuti dan menjaga pintu, bahkan lebih terkejut daripada Liu Qingqing. Aku tahu dia bukan pengantin anak. Tapi dia benar-benar tidak menyangka Tuan Muda akan menjemput seorang gadis dari klan naga dalam perjalanan keluar kota ini. Pengantin anak apa? Gu Changge menoleh, wajahnya dipenuhi rasa pasrah. Tidak ada, mereka hanya menebak-nebak saja. Aku tidak percaya, kata Gu Qianjun dengan keyakinan. Gu Changge berkata dengan kesal, kalau kamu tidak percaya, apa yang membuatmu begitu terkejut? Mendengar itu, dia hanya bisa nyengir canggung, dan minta izin untuk berdiri menjaga Tuan Muda di luar halaman. Spekulasi dari klannya di gerbang kota tampak sangat masuk akal. Terlebih lagi, beberapa hari terakhir ini, dia bisa melihat betapa tetua keenam sangat mengagumi Tuan Muda, kemungkinan tetua itu menyiapkan calon pengantin terlebih dahulu untuknya sepertinya tidak sepenuhnya mustahil. Istriku, apa rencanamu selanjutnya? Liu Qingqing menenangkan keterkejutannya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah beberapa saat. Mari kita tunggu sampai dia bangun. Gu Changge melambaikan tangannya, pikirannya belum bulat. Orang tua buta itu berada di wilayah utara mengejar klan naga ini, masih di hutan binatang iblis. Terlebih lagi, wilayah utara sudah lama tidak melihat anggota klan naga. Gadis yang datang dari negara bagian tengah ini pasti mengalami masalah. Sekalipun dia ingin tetap bersamanya, lebih baik menunggu sampai si tua buta kembali dan menanyakan rinciannya.
Selain itu, karakter dan wataknya belum diketahui. Kalau dia ganas, menaklukkannya tentu butuh usaha, dan kalau dia sifatnya sederhana, dia mungkin tidak tega mengikatnya sebagai tunggangan. Meskipun memiliki naga sebagai tunggangan memang akan mengesankan, dia masih seekor naga muda. Menunggu dia tumbuh akan membutuhkan sumber daya yang sangat banyak. Ngomong-ngomong, istriku, kamu pasti sudah hampir berhasil mencapai alam reruntuhan, kan? Dia mengalihkan pembicaraan ke situasi istrinya, ingin tahu tentang kemajuannya. Hampir. Meskipun perjalanan ke daerah terpencil beberapa hari ini agak terlambat, aku juga menemukan beberapa material surgawi dan harta duniawi. Saya kini hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus batas, tampaknya saya sudah bisa merasakan adanya hambatan. Liu Qingqing berbicara tentang wilayahnya sendiri, namun beberapa kekhawatiran membayangi ekspresinya. Kecepatan suaminya dalam membuat terobosan terlalu cepat. Dari pertemuannya dengan keluarga Gu 2 bulan lalu hingga sekarang, dia baru saja menerobos 1 atau 2 alam kecil, sedangkan suaminya sudah melintasi 4 alam besar, dengan cepat berkultivasi dari seorang manusia biasa hingga mencapai alam mendalam yang sama dengannya. Pada tingkat ini, tidak akan butuh waktu lama sebelum dia akan dilampaui oleh suaminya, dan dia akan memperlebar jarak di antara mereka secara signifikan. Nona tulang jari, apakah para tetua sekte dingin surgawi membantunya mengekstraknya? Jika sumsum iblis di dalam tulang jari itu disempurnakan, seharusnya sudah cukup bagi istriku untuk menerobos, bukan? Terakhir kali aku meninggalkan kota, aku kebetulan bertemu dengan sumsum roh bawah tanah dan menyimpan cairan spiritualnya sampai sekarang, yang seharusnya cukup untuk membantu istriku mengatasi hambatannya. Sambil berbicara, Gu Changge mengeluarkan botol giok dari ruang sistemnya. Saat terakhir kali dia menemukan sumsum roh bawah tanah di luar kota, dia tidak memurnikan cairan spiritual di dalamnya, dan lebih memilih menyimpannya untuk nanti. Istrinya akan melakukan terobosan ke alam reruntuhan, menjadikannya kesempatan sempurna untuk menggunakannya. Cairan spiritual. Dengan bantuan cairan spiritual, itu seharusnya cukup untuk membuat terobosan. Liu Qingqing menghitung sebentar dalam benaknya, lalu berkata dengan serius. Awalnya, dia berencana untuk menunggu setengah bulan lagi sebelum mencoba menerobos ke alam reruntuhan. Tapi dengan bantuan cairan spiritual, belum lagi sumsum iblis dari tulang jari itu, seharusnya itu sudah cukup. Namun, benda ini terlalu langka, bukankah seharusnya suamiku menyimpannya untuk terobosannya sendiri ke alam reruntuhan? Sambil menyaksikan suaminya mengedarkan botol giok itu, dia enggan menerimanya, malah mengerutkan kening sebagai pengingat. Apakah menurut istri saya menghadapi hambatan apapun saat membuat terobosan? Sejujurnya, dalam 2 bulan terakhir kultivasi, saya bahkan belum tahu apa hambatannya. Menembus itu semudah minum air, jujur saja itu cukup meresahkan. Melihat bahwa dia akan bersikap sopan padanya lagi, Gu Changge segera mulai pamer, seolah-olah dia ikut serta dalam pertempuran Versailles. Benar saja, mendengar ini, Liu Qingqing mengatupkan bibirnya dan, tanpa ragu-ragu lagi, menerima botol giok itu. Dia juga mendambakan masalah seperti itu. Apa yang diucapkan suaminya memang benar, dalam waktu kurang dari 3 bulan, untuk bisa menerobos dari seorang manusia biasa ke Rich Profound Realm tanpa menghadapi hambatan apapun, kemajuannya sangat lancar. Karena itu, dia tidak perlu bersikap sopan. Dia hanya perlu mengingat kebaikan suaminya dan berusaha memperbaiki wilayahnya sendiri agar dia tidak tertinggal jauh dari suaminya di masa depan. Halaman, dengan penghalang isolasi terangkat, bebas dari gangguan apapun. Setelah mendapat penegasan dari suaminya, dia mengambil bantal meditasi dari kantong penyimpanan di pinggangnya dan duduk untuk mulai menyebarkan teknik kultivasinya. Dan dia mengeluarkan tulang jarinya. Tetua ke-6 telah membantunya membuka lubang bundar pada tulang jari dan menempelkan lapisan energi spiritual padanya untuk mencegah hilangnya rohnya. Dia belum mencapai kesempatan yang tepat untuk menyempurnakannya. Namun sekarang, waktunya telah tiba. Dia tidak terburu-buru memurnikan sumsum iblis dengan cairan spiritual. Sebaliknya, saat dia berulang kali mengedarkan teknik kultivasinya dan menyerap energi spiritual alam, dia juga menyesuaikan kondisinya. Faktanya, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kecepatannya dalam menyerap energi spiritual alam dan memurnikan pengobatan spiritual telah meningkat pesat dari sebelumnya.
Semua ini berkat pil tulang akar milik suaminya. 1 jam berlalu, dan kondisinya telah mencapai puncaknya. Semuanya dalam kondisi sempurna, baik karena energi spiritual yang melimpah di tubuhnya maupun fokus mentalnya, dia tidak membuka matanya. Dengan gerakan kecil dari jari-jarinya yang ramping dan indah, tulang jarinya melayang di hadapannya, diselimuti oleh energi spiritualnya, saat dia mulai memurnikan sumsum iblis di dalamnya untuk digunakan sendiri. Sumsum setan, tidak seperti sumsum roh, mengandung aura binatang iblis dan tidak dapat langsung dikonsumsi dan dimurnikan. Aku penasaran apakah ada cincin luar angkasa di Aula Gu di kota Duanbei. Istri saya masih menggunakan kantong penyimpanan, dan itu adalah kelalaian saya. Mungkin sulit untuk mendapatkannya di kota Duanbei, dan memberikannya kepada istriku yang bekas tidaklah pantas. Begitu kita kembali ke klan, aku akan mencoba membuatkannya satu. Duduk dengan tenang di gazebo di halaman, Gu Changge memperhatikan istrinya memurnikan sumsum iblis di dalam tulang jari. Pada saat yang sama, ia menyadari sebuah masalah, istrinya biasanya menggunakan kantong penyimpanan. Lagi pula, keluarga Liu tidak memiliki fondasi yang dalam seperti keluarga Gu, bahkan ibu Liu Qingqing saat ini hanya menggunakan kantong penyimpanan. Belum lagi, paman ketiganya sendiri tidak menggunakan cincin luar angkasa. Cincin seperti itu cukup berharga di domain utara, salah satu biji roh khusus yang dibutuhkan untuk membuatnya sangat langka di wilayah tersebut. Tetapi sekarang dia adalah tuan muda keluarga Gu, membuat cincin luar angkasa tidak akan menjadi masalah. Sambil berpikir demikian, ia pun meluangkan waktunya, diam-diam memperhatikan istrinya memurnikan sumsum setan di dalam tulang jari. Meski kecil, cukup kecil untuk dipegang dengan satu tangan, sumsum iblis di dalamnya masih milik Raja Iblis kelas 8 dari alam gerbang surgawi, dan masih butuh waktu yang lama untuk memurnikannya. Di tempat lain, sesosok tubuh tanpa malu-malu memancarkan aura alam gerbang surgawi tingkat 8 saat ia kembali dari hutan binatang iblis. Sayang sekali, aku tidak dapat menemukan jejak naga muda yang diinginkan oleh murid negara bagian tengah. Namun, aku mengumpulkan beberapa material surgawi tingkat bumi dan harta karun bumi. Setidaknya aku tidak akan kembali dengan tangan kosong. Wang Yi telah menjelajah keluar kota menuju daratan luas selama sekitar 10 hari, tetapi kompas yang diberikan Li Huaji tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Begitu dia mengambil kompas setelah tiba di luar kota Duanbei, berencana untuk menyerahkannya kepada 3 orang jenius dari negara bagian tengah beserta obat-obatan spiritual tingkat bumi, dia tiba-tiba dikejutkan oleh suatu anomali. Kompas, yang dipandu oleh darah naga dan diselimuti energi spiritual, telah menahan setetes darah naga itu tepat di bagian tengah kompas selama ini. Tetapi sekarang, saat dia baru saja mengeluarkan kompas, tetesan darah naga itu tampak bergerak ke satu arah, seakan-akan sedang menuntunnya. Apakah naga muda ada di dalam kota Duanbei? Setelah tercengang, Wang Yi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Menemukan apa yang dicarinya tanpa usaha apapun. Sekarang kesempatan cucunya untuk menjadi murid sekte dalam terjamin lagi, sebuah posisi yang akan memberinya perlakuan dan sumber daya yang jauh lebih baik daripada murid luar.